Perkenalkan, nama saya Rika Rustames dengan NIM 2003030021, kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah pengantar sosiologi review buku ke-14. Bab 1. Perspektif sosiologi. Perspektif sosiologi dan ilmu lainnya mengetahui fokus pada setiap ilmu sosial. Seperti halnya manusia saat ini memiliki keinginan untuk mengungkapkan misteri di sekitar mereka. Demikian juga lakukan orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya berdasarkan observasi bagaimanapun, tapi bercampur dengan sihir dan takhayul. Untuk memuaskan pengetahuan dasar mereka tentang dunia manusia secara bertahap, ilmu pengetahuan, metode sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam, dan pengetahuan yang diperoleh dengan metode tersebut. Sosiologi studi tentang masyarakat dan perilaku manusia salah satu ilmu ini. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi membaginya menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk penjelasan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu alam adalah dibagi menjadi bidang penelitian khusus sesuai dengan pelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Ini lebih lanjut dibagi menjadi lebih tinggi area khusus. Biologi dibagi menjadi botani dan zoologi, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi, kimia menjadi cabang organik dan organiknya, dan fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa satu tertentu irisan alam. Ilmu sosial orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan antara manusia, sebagaimana ilmu pengetahuan yang berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk memahami dunia sosial secara objektif, sama seperti dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui observasi terkontrol, sehingga hubungan teratur dari manusia atau dunia sosial tidak jelas dan harus diungkapkan dengan cara diulang-ulang observasi. Bab kedua, budaya. Ralph Linton, antropolog 1936, untuk mengembangkan imajinasi sosiologis, penting untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan orang. Jika kita bertemu seseorang dari budaya yang berbeda, perjumpaan itu bisa membuat kita menyadari bagaimanapun budaya mempengaruhi semua aspek kehidupan orang lain. Mencapai hal yang sama, tingkat kesadaran tingkat budaya kita sendiri, bagaimanapun ada masalah lain. Kita biasanya menganggap ucapan, gerak tubuh, keyakinan, dan kebiasaan kita begitu saja. Ralph Linton membuat komentar tentang ikan untuk menjelaskan poin ini. Kecuali di luar biasa keadaan, sebagian besar karakteristik budaya kita sendiri tetap
tidak terlihat oleh kita. Namun, signifikasi budaya sangat di dalam. Itu menyentuh hampir setiap aspek siapa dan apa kita. Kami datang ke kehidupan ini tanpa bahasa, tanpa nilai dan moralitas, tanpa ide tentang agama, perang, uang, cinta dan penggunaan ruang, dan sebagainya. Kami memiliki tidak satupun dari orientasi fundamental yang begitu penting dan menentukan jenis menjadi orang kita. Namun, pada titik ini dalam hidup kita, semua telah mendapatkannya dan mengambilnya mereka begitu saja. Sosiolog menyebut budaya ini di dalam diri kita. Cara belajar dan berbagi ini percaya dan melakukan definisi lain dari budaya, menembus keberadaan kita sejak awal usia dan dengan cepat menjadi bagian dari asumsi yang diterima begitu saja tentang apa yang normal perilaku. Budaya menjadi lensa yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Jarang kita mempertanyakan asumsi ini. Seperti air bagi ikan, lensa yang melaluinya kita memandang hidup sebagian besar berada di luas persepsi kita. Bab 3. Sosialisasi. Apa perasaan antara wanita yang baru saja menjadi biarawati dengan pria dan yang telah menjadi biarawan baru saja bercerai? Jawabannya adalah mereka berdua menjalani resosialisasi, yaitu mereka sedang mempelajari norma, nilai dan sikap dan perilaku baru untuk menyesuaikan dengan situasi baru mereka dalam hidup. Dalam bentuknya yang paling umum, resosialisasi terjadi setiap kali kita mempelajari sesuatu bertentangan dengan pengalaman kami sebelumnya. Kebanyakan resosialisasi bersifat ringan, hanya sedikit modifikasi hal yang telah kita pelajari. Resosialisasi juga bisa intens. Orang-orang yang bergabung dengan Alcoholics Anonymous atau AA, misalnya, dikelilingi oleh para peminum baru yang menegaskan konsekuensi destruktif dari minuman berlebihan. Beberapa siswa mengalami periode resosialisasi yang intens ketika mereka meninggalkan sekolah menengah dan mulai kuliah, terutama selama mereka pada awalnya hari-hari menakutkan sebelum mereka menemukan teman, mulai menyesuaikan diri dan merasa nyaman. Pengalaman orang-orang yang bergabung dengan sekte atau melalui psikoterapi bahkan lebih mendalam. Mereka mempelajari pandangan yang bertentangan dengan sosialisasi mereka sebelumnya. Jika ide-ide ini mengambil tidak hanya apakah perilaku individu berubah, tetapi dia juga belajar hal yang berbeda secara fundamental, cara memandang hidup. Bab 4. Struktur sosial dan interaksi sosial. Karena istilah ini mungkin tampak tidak jelas, mari kita mempertimbangkan bagaimana Anda menjalani kehidupan sosial struktur dan dalam hidup Anda sendiri. Saat saya menulis ini, saya tidak tahu ras etnis Anda. Saya hanya melakukan tidak tahu agamamu. Saya tidak tahu apakah Anda muda atau tua, tinggi atau pendek, laki-laki atau perempuan. Saya tidak tahu apakah Anda dibesarkan di sebuah peternakan di pinggiran kota
atau di dalam kota. Saya tidak tahu apakah Anda bersekolah di sekolah menengah umum atau sekolah persiapan eksklusif. Tetapi saya tahu bahwa Anda sedang kuliah, dan ini sendirian memberitahuku banyak tentang Anda. Dari sekeping informasi ini, saya dapat berasumsi bahwa struktur sosial dan Anda pada perguruan tinggi sekarang membentuk apa yang Anda lakukan. Misalnya, anggaplah hari ini Anda merasa euforia atau beberapa berita bagus. Saya cukup yakin, atau tidak sepenuhnya ingat tetapi relatif yakin bahwa ketika Anda memasuki kelas, struktur sosial susunan hati, artinya alih-alih berteriak sekuat tenaga dan dengan senang hati melempari buku ke udara, Anda memasuki kelas dengan cara yang cukup tenang dan mengambil kursi. Bab 5. Bagaimana sosiolog? Eksperimen menurut Anda, apakah ada cara yang mengubah pria yang melecehkan istrinya menjadi suami yang penuh kasih? Belum ada yang membuat klaim ini, tetapi banyak yang mengatakan bahwa perilaku kekasaran membutuhkan terapi. Namun tidak orang tahu apakah terapi benar-benar berhasil. Percobaan berguna untuk menentukan sebab dan akibat. Misalnya, Anda mengusulkan eksperimen kepada hakim dan dia memberi Anda akses ke pria yang telah ditangkap untuk penyalahgunaan pasangan. Di bawah, Anda akan membagi laki-laki menjadi 2 secara acak kelompok. Ini membantu memastikan bahwa karakteristik individu mereka atau sikap, jumlah penangkapan, tingkat kejahatan, pendidikan, ras etnis, usia, dan sebagainya didistribusikan secara merata antar kelompok. Anda kemudian akan mengatur laki-laki dalam percobaan kelompok utama menerima beberapa bentuk terapi yang tidak didapatkan oleh laki-laki dalam kelompok kontrol. Variabel independen Anda, sesuatu yang menyebabkan perubahan pada variabel lain, akan menjadi terapi. Bab 6. Masyarakat ke sosial jaringan. Karakteristik utama dari jenis masyarakat ini berburu dan arisan pastoral dan hortikultura, pertanian, industri, pasca industri, dan bioteknologi. Kelompok terbesar dan paling kompleks yang dipelajari sosiolog adalah masyarakat yang terdiri dari orang yang berbagi budaya dan wilayah. Masyarakat yang mengelilingi kita menyiapkan penggunaannya pengalaman hidup kita. Prinsip sosiologis adalah bahwa jenis masyarakat yang kita tinggali adalah alasan fundamental mengapa kita menjadi diri kita sendiri. Tidak hanya masyarakat yang meletakkan kerangka yang luas untuk perilaku kita, tetapi juga memengaruhi struktur kita berpikir dan merasakan. Efeknya begitu signifikan sehingga jika Anda tumbuh dalam masyarakat yang berbeda, Anda akan menjadi tipe orang yang berbeda. Untuk melihat bagaimana masyarakat kita berkembang, kamu bisa lihat itu. Teknologi adalah kunci yang untuk memahami perubahan besar yang menghasilkan masyarakat kita. Bab 7. Birokrasi dan organisasi formal.
Marx dan Weber, mengapa masyarakat tradisional dirasionalisasi. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas bagaimana kelompok manusia mengalami perubahan yang begitu luasnya sehingga tipe masyarakat baru muncul. Kami juga melihat bahwa kami sekarang terjebak dalam salah satu transformasi yang menghancurkan bumi, mendasari informasi masyarakat yang mungkin bergabung ke dalam masyarakat biotek adalah penekanan pada rasionalitas. Itu gagasan bahwa efisiensi dan hasil praktis harus mendominasi urusan manusia. Hari ini kami ambil pendekatan hidup ini begitu saja, tetapi kehidupan dalam masyarakat tidak selalu seperti ini. Mari kita teliti bagaimana perubahan ini terjadi. Mengapa masyarakat melakukan perubahan besar dalam hubungan manusia, kehidupan masyarakat tradisional hingga saat ini. Masyarakat hidup dalam tradisi masyarakat. Kehidupan di sana pada dasarnya berbeda dari apa yang Anda pelajari saat Anda bertumbuh naik. Anda bisa melihat jantung masyarakat tradisional adalah hubungan pribadi. Semua kehidupan berputar di sekitar kewajiban dan tanggung jawab yang mendalam. Aspek kunci kedua dari masyarakat tradisional adalah gagasan bahwa masa lalu adalah panduan terbaik untuk bagaimana menjalani hidup hari ini. Apa yang ada itu bagus karena sudah melewati ujian waktu, adat istiadat dan hubungan yang didasarkan padanya setelah melayani orang-orang dengan baik, dan cara-cara ini melakukan sesuatu harus dipertahankan dengan masa lalu yang begitu berharga. Itu mengatur masa kini. Perubahan dipandang dengan kecurigaan dan muncul perlahan jika memang ada pergeseran ke rasionalitas sebagai masyarakat industrialisasi. Orientasi tradisional menuju kehidupan ini merupakan penghalang jalan menuju industrialisasi. Jika masyarakat ingin industrialisasi, orang harus memiliki ide yang berbeda tentang produksi dan hubungan. Bab 8. Penyimpangan dan sosial. Kontrol sosiolog menggunakan istilah defiance untuk merujuk pada setiap pelanggaran norma. Apakah pelanggaran itu sekecil mengemudi di atas batas kecepatan, seserius pembunuhan, atau lucu? Sebagai pertemuan Cagnon dengan Yanomamo, definisi yang tampak sederhana ini mengambil kita ke jantung perspektif sosiologis tentang penyimpangan yang sosiolog Howard S. Becker 1966 menjelaskan seperti ini. Bahkan tindakan itu sendiri, tetapi reaksi terhadap tindakan itu membuat sesuatu yang menyimpang. Apa yang dilihat Cagnon mengganggunya, tapi bagi Yanomamo, itu perilaku yang sama mewakili kehidupan sehari-hari yang normal. Apa yang penyimpang bagi Cagnon adalah konformis dengan Yanomamo. Dari sudut pandang mereka, Anda harus memeriksa orang asing seperti yang mereka lakukan di keterlanjangan. Itu bagus. Begitu juga obat halusinogen, dan itu wajar dibiarkan lendir mengalir. Bab 9. Stratifikasi global. Sistem stratifikasi sosial membandingkan dan membedakan perbudakan atau termasuk tenaga kerja terikat, kasta, harta benda, dan kelas. Sistem stratifikasi sosial
Beberapa negara dunia kaya dan yang lain miskin, dan beberapa di antaranya. Divisi ini bangsa serta pelapisan setiap orang dalam suatu bangsa disebut stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah salah satu topik terpenting yang akan didiskusikan dalam hal ini buku. Seperti yang dilihat dari sketsa pembukaan, stratifikasi sosial sangat memengaruhi kehidupan kita. Peluang dari akses kita ke harta materi hingga usia di mana kita mati. Stratifikasi sosial juga mempengaruhi cara untuk berpikir tentang kehidupan. Lihat foto di bawah ini. Jika Anda dilahirkan dalam keluarga ini, Anda akan mengharapkan rasa lapar menjadi bagian dari hidup dan akan menjadi bagian dari hidup Anda. Jangan berharap semua anak Anda bertahan hidup. Ini adalah cara untuk mengurutkan sekelompok besar orang ke dalam hierarki menurut hak istimewa relatif mereka. Penting juga untuk dicatat, setiap masyarakat membuat stratifikasi yang dianggap benar. Beberapa masyarakat memiliki lebih banyak ketidaksetaraan daripada yang lain, tetapi sosial stratifikasi bersifat universal. Selain itu, di setiap masyarakat di dunia, gender adalah dasar untuk membuat stratifikasi orang. Berdasarkan gender mereka, orang diizinkan atau ditolak aksesnya ke hal-hal yang baik ditawarkan oleh masyarakat mereka. Bab 10. Kelas sosial. Di Amerika Serikat, jika Anda bertanya kepada kebanyakan orang Amerika tentang sistem kelas sosial di negara mereka, Anda mungkin begitu untuk mendapatkan tampilan kosong. Jika Anda menekan masalah tersebut, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan jawaban seperti ini. Anda yang miskin dan yang kaya, dan kemudian ada kita. Tidak ada yang miskin maupun ada yang kaya. Ini adalah sejauh kesadaran kebanyakan orang di Amerika tentang kelas sosial. Ayo coba menyempurnakan ide ini. Bab 11. Jenis kelamin dan gender. Berdasarkan antara jenis kelamin dan gender menggunakan penelitian tentang veteran Vietnam dan testosteron untuk menjelaskan mengapa pintu biologi terbuka dan sosiologis. Ketika kita mempertimbangkan bagaimana wanita dan pria berbeda, hal pertama yang biasanya muncul means is sex, ciri biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan. Seks primer ciri-cirinya terdiri dari vagina atau penis dan organ lain yang berhubungan dengan reproduksi. Ciri-ciri seks sekunder adalah pembedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Itu tidak berhubungan langsung dengan produksi. Ciri-ciri ini menjadi jenis pada masa pubertas, ketika pria mengembangkan otot yang lebih besar, suara yang lebih rendah, lebih banyak rambut tubuh, dan lebih banyak tinggi, sementara wanita mengembangkan payudara dan membentuk lebih banyak jaringan lemak dan pinggul yang lebih luas. Gender sebaliknya adalah karakteristik sosial, bukan biologis. Gender terdiri dari apapun perilaku dan sikap yang dianggap pantas oleh kelompok untuk laki-laki dan perempuan. Seks mengacu pada laki-laki atau perempuan, dan jenis kelamin mengacu pada maskulinitas atau feminitas. Bab 12. Ras dan etnis. Sebagian besar pengaruh ini berasal dari pembicaraan
Sebagai teman pembicaraan tentang pengalaman mereka dan berbagi ide, mereka membantu membentuk seseorang pandangan orang lain tentang kehidupan. Tidak adanya untuk teman yang berbeda sekelompok ras etnis, seperti mereka berinteraksi satu sama lain. Mereka pemahaman berubah dan perspektif mereka semakin luas. Seiring dengan waktu, jika mereka tidak bisa melihat dunia melalui masing-masing mata orang lain, setidaknya mereka mengerti sekilas tentang mengerti dunia itu seperti apa. Jika salah satu tujuan perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia dan mengubah sikap mereka sambil membantu mengintegrasikan ras, kelompok etnis, dan ini adalah lalu mengapa melakukan beberapa perguruan tinggi memiliki asrama terpisah untuk pelajar Afrika Amerika, pelajar Yahudi, dan sebagainya. Dan jika tidak ada asrama yang terpisah, mengapa ada beberapa perguruan yang menetapkan teman sekamar, sehingga orang kulit hitam akan sekamar dengan orang kulit hitam dan putih dengan kulit putih. Lagi adalah untuk meningkatkan siswa pemahaman tentang dunia dan mengubah sikap mereka sambil membantu mengintegrasikan ras, kelompok etnis, dan ini adalah lalu mengapa melakukan beberapa perguruan tinggi memiliki asrama terpisah ini. Tujuan dari penugasan ruang seperti itu tentu saja adalah membuat siswa minoritas merasa nyaman dan membantu mencegahnya merasa tersesat di lautan wajah putih dan menderita anomia. Perasaan tidak memiliki. Niat baik ini memiliki hasil yang tidak terduga. Sebagai hasil, Afrika Amerika berinteraksi di sudut kecil ini di kampus, persahabatan antar ras mereka menurun. Bab 13, orang tua. Penuaan dalam perspektif global. Memahami kontekstual sosial penuaan menjelaskan bagaimana industrialisasi memimpin ke dunia yang mulai memutih dan bagaimana ras etnis dikaitkan dengan penuaan. Kami tidak akan berurusan dengan pertanyaan apakah itu moral atau etika bagi Hart untuk menyetujui itu. Wanita tua itu harus ditutup-tutupi. Yang menarik untuk tujuan kita adalah bagaimana Tiwi merawat lansia mereka yang lemah, atau lebih khusus lagi lansia perempuan mereka yang lemah. Anda mungkin memperhatikan bahwa Tiwi menutupi hanya wanita tua, perempuan didiskriminasi di seluruh dunia. Karena insiden ini terbukti, diskriminasi gender bahkan bisa membawa kematian. Setiap masyarakat harus berurusan dengan masalah orang yang menjadi tua dan beberapa menjadi lemah. Meskipun hanya sedikit masyarakat yang memilih untuk menguburkan orang tua hidup-hidup, semua masyarakat harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas di antara warganya. Dengan lebih banyak orang sekitar dunia yang mencapai usia tua, keputusan-keputusan ini menghasilkan ketegangan antara generasi di tingkat global. Konstruksi sosial penuaan. Cara Tiwi memperlakukan wanita lanjut usia yang lemah mencerminkan salah satu cara ekstrim dalam mengatasinya dengan penuaan. Ekstrim lainnya yang mencerminkan sikap sangat berbeda diilustrasikan oleh Abkhasians, orang agraris yang tinggal di
Georgia bekas Republik Uni Soviet. Orang Abkhasian sangat menghormati orang tua mereka dan mencari mereka untuk bimbingan. Mereka tidak akan lagi membuang orang tua mereka dengan menutupi mereka daripada kita akan menutupi anak yang sakit dalam budaya kita.